Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Hai Bapak dan Ibu guru hebat dan luar biasa. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Muhammad Munajat SPD MM, pengajar praktik saya Ibu Sri Nuraini SPD, dan saya sendiri Gati Destiani SPD. Koneksi antar materi kali ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Diawali dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah 1. Memahami filosofis pemikiran KHD di mana seorang guru bertugas untuk menuntun dan memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kedua, dalam menuntun seorang pendidik harus menerapkan sistem Among atau trilogi pendidikan. Ketiga, guru penggerak harus mengenali, memahami, dan menjiwai nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang terakhir, guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya sesuai dengan perannya, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu 1. Melakukan aksi nyata dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Mengerjakan tugas dengan adanya batas waktu, sehingga butuh pikiran dan tenaga ekstra, juga pembagian waktu yang tepat antara tugas keseharian dan tugas calon guru penggerak. Dan yang ketiga, berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak di ruang kolaborasi. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik dapat menuntun anak didiknya dengan baik dan menghamba pada anak, di mana pendidikan berorientasi kepada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minat anak. Menurut pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolahnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang insan yang berada di ruang gelap. Saya berusaha mencari cahaya untuk menerangi kegelapan. Cahaya ibaratkan ilmu dan pengalaman berharga yang didapat dari perjuangan saya dalam mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang atas kesempatan belajar ini. Saya percaya atas apa yang saya lakukan dengan mengikuti pelatihan ini dapat menjadi pencerahan dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Saya sadar bahwa saya masih perlu banyak belajar dan perlu membenahi cara pandang saya terhadap murid selama ini. Saya tergugah untuk menerapkan dan berbagi ilmu dari setiap materi yang dipelajari di pelatihan calon guru penggerak ini. Refleksi yang selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelumnya saya berpikir bahwa 1. Guru adalah pusat pembelajaran, di mana saya yakin bahwa kegiatan pembelajaran adalah milik saya. Pembelajaran akan berhasil jika semua prosesnya saya yang menentukan tanpa memperhatikan apa keinginan anak, sehingga anak cenderung pasif, tidak menikmati proses belajarnya dan cenderung tertekan. Kedua, mengukur aspek kognitif.
di mana saya yakin bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa mampu menjawab semua soal tanpa memperhatikan aspek sikap dan keterampilan anak. Yang ketiga, fokus pada KKM, di mana saya mengharuskan semua siswa harus menguasai semua mata pelajaran minimal mencapai KKM yang ditetapkan, dengan mengesampingkan refleksi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat, anak bagaikan kertas kosong. Saya yakin dan berasumsi bahwa saya berkuasa sepenuhnya, saya bebas melakukan apa saja, padahal anak dilahirkan membawa bakat dan potensinya masing-masing. Dan yang terakhir, perintah dan hukuman. Saya yakin perintah dan hukuman merupakan solusi terbaik ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran dan untuk pendisiplinan siswa tanpa memikirkan penyebab terjadinya masalah, keinginan cara anak untuk belajar, dan kurang dekatnya dengan anak secara emosional. Nah, sekarang saya berpikir bahwa sekarang saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Kedua, menjadi mentor atau coach bagi guru lain. Ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya agar mereka mencapai cita-citanya. Yang kedua, mandiri. Saya juga akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri untuk mengikuti berbagai latihan-latihan baik daring maupun luring. Yang ketiga, refleksi, di mana saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri akan kelemahan dan kelebihan saya sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Yang keempat, kolaboratif, di mana saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu bekerja sama dalam komunitas praktisi, berbagi praktik baik, dan membangun ruang diskusi positif. Dan yang terakhir, inovatif. Sebagai pendidik, saya berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran, baik pendekatan, metode, dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Salam sehat dan bahagia. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.